Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Sehat. Selamat datang kembali di channel kami, tempat kita membahas berbagai informasi kesehatan berbasis penelitian ilmiah. Apakah Anda sering mengalami kesemutan di tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya? Jika hanya sesekali, mungkin ini hanya akibat tertekannya saraf atau kurangnya aliran darah sementara. Namun, jika kesemutan terjadi terlalu sering, berlangsung lama, atau bahkan disertai gejala lain, bisa jadi ini tanda dari penyakit serius yang perlu segera diperiksa. Di video ini, kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi saat kesemutan, 7 penyakit serius yang bisa ditandai dengan kesemutan, dan kapan harus waspada dan memeriksakan diri ke dokter. Cara mencegah dan mengatasi kesemutan yang berbahaya. Jangan lewatkan informasi penting ini. Tonton video ini sampai habis agar lebih memahami apakah kesemutan yang Anda alami masih normal atau perlu diwaspadai. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Apa itu kesemutan dan penyebabnya? Kesemutan dalam dunia medis disebut paresthesia, yaitu sensasi terbakar, geli, atau mati rasa yang sering terjadi di tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya. Kesemutan bisa terjadi akibat tekanan saraf sementara. Misalnya karena duduk bersila terlalu lama, kurangnya sirkulasi darah, biasanya saat posisi tubuh menyebabkan pembuluh darah terhimpit, kekurangan nutrisi, seperti vitamin B12 atau magnesium, paparan zat beracun, seperti konsumsi alkohol berlebihan atau efek samping obat tertentu. Namun, jika kesemutan terjadi berulang kali, berlangsung lama, atau disertai gejala lain, bisa jadi ini tanda penyakit serius yang perlu diwaspadai. 7 penyakit serius yang ditandai dengan kesemutan. 1. Diabetes, neuropati diabetik. Kesemutan di kaki dan tangan bisa menjadi tanda awal neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf akibat kadar gula darah tinggi dalam waktu lama. Gejala lain, mati rasa atau nyeri di kaki dan tangan, luka sulit sembuh, terutama di kaki, kram, atau kelemahan otot. Solusinya, jika sering kesemutan dan memiliki faktor risiko diabetes, segera cek kadar gula darah. 2. Stroke dan mini stroke, TIA, transient ischemic attack. Kesemutan tiba-tiba di satu sisi tubuh bisa menjadi tanda stroke atau mini stroke yang terjadi akibat penyumbatan aliran darah ke otak. Gejala lain, mati rasa pada wajah, lengan, atau kaki hanya di satu sisi tubuh, sulit berbicara atau memahami kata-kata, penglihatan kabur atau buram. Solusinya, jika kesemutan terjadi mendadak dan disertai gejala di atas, segera cari pertolongan medis darurat. 3. Saraf terjepit, HNP, hernia nukleus pulposus. Jika sering mengalami kesemutan di tangan atau kaki, terutama setelah duduk atau berdiri lama, bisa jadi ini tanda saraf terjepit akibat bantalan tulang belakang yang menekan saraf. Gejala lain, nyeri di leher atau pinggang, kelemahan otot pada tangan atau kaki, kesulitan bergerak. Solusinya, jangan abaikan kesemutan yang disertai nyeri punggung. Segera konsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. 4. Sindrom lorong carpal tunnel syndrome CTS. Jika sering mengalami kesemutan di jari tangan, terutama ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, bisa jadi ini akibat saraf median di pergelangan tangan tertekan. Gejala lain, kesemutan lebih sering saat malam hari, melemahnya genggaman tangan,
nyeri atau sensasi terbakar di tangan. Solusinya, hindari aktivitas berulang yang membebani pergelangan tangan dan gunakan wrist support jika diperlukan. 5. Kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 sangat penting untuk kesehatan saraf. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan kesemutan yang berlangsung lama, gejala lain, lelah dan lemas, pucat atau sesak napas, gangguan keseimbangan. Solusinya, pastikan konsumsi makanan kaya vitamin B12 seperti daging, telur, dan susu, atau pertimbangkan suplemen jika diperlukan. 6. Penyakit autoimun, seperti multiple sclerosis atau lupus. Beberapa penyakit autoimun seperti multiple sclerosis, MS, atau lupus bisa menyebabkan kesemutan karena sistem imun menyerang saraf tubuh sendiri. Gejala lain, kelemahan otot, gangguan koordinasi atau keseimbangan, pandangan buram atau ganda. Solusinya, jika kesemutan berlangsung lama atau disertai kelemahan otot, segera periksakan diri ke dokter. 7. Efek samping obat atau paparan zat beracun. Beberapa obat kemoterapi, antibiotik, dan obat tekanan darah tinggi bisa merusak saraf, menyebabkan kesemutan sebagai efek sampingnya. Selain itu, paparan zat beracun seperti alkohol, merkuri, atau arsenik juga bisa menyebabkan kerusakan saraf. Solusinya, jika kesemutan muncul setelah mengonsumsi obat tertentu, konsultasikan dengan dokter untuk penyesuaian dosis atau alternatif lain. Cara mencegah dan mengatasi kesemutan berulang agar tidak sering mengalami kesemutan, lakukan langkah-langkah berikut. Pastikan cukup asupan vitamin B12, magnesium, dan zat besi. Hindari posisi duduk atau berdiri terlalu lama. Rutin berolahraga untuk melancarkan sirkulasi darah. Kurangi konsumsi alkohol dan rokok yang merusak saraf. Kelola kadar gula darah agar tetap stabil. Jika kesemutan tidak hilang dalam waktu lama, segera periksakan diri ke dokter. Kesimpulannya, kesemutan tidak selalu sepele, terutama jika sering terjadi, berlangsung lama, atau disertai gejala lain. Bisa jadi ini tanda penyakit serius seperti diabetes, stroke, atau saraf terjepit. Jika mengalami kesemutan berulang, segera periksa ke dokter agar bisa ditangani sejak dini. Jangan abaikan sinyal tubuh sebelum terlambat. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang lebih peduli dengan kesehatan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.